kepada panitia pelaksana. Kalau mungkin saya nanti sambutan saya agak keluar dari apa yang dimaksud oleh panitia. Pertama, muassis yaitu Mbah Yai Ghazali Manan memasuki tanah ini tahun 1938, dan selama 1 tahun alhamdulillah ibu saya agak rewel sedikit, yakni tidak langsung atut dalam bahasa Jawa, tapi Mbah Yai sabar menunggu. Tepat 1 tahun alhamdulillah ibu saya sudah ulfah, sudah atut sebagaimana pasangan suami istri. Berikutnya tahun 1940 Mbah Yai Ghazali Manan telah mampu memulai mendirikan adanya pendidikan. Adapun kerjanya Mbah Yai secara nyata sesuai dengan apa yang saya terima dengan telinga saya diberitahu, aku ini saya bacakan bahasa aslinya, aku ini dhisik dipek mantu karo Pak Kaji Patah, isuk iki ditemokne duhur imaman wis disrahne. Kalau dilihat dari segi ini, berarti Mbah Yai menjadi pengasuh di Krempiang itu mulai tahun 1938, karena sudah mulai disahkan oleh mertuanya langsung imaman suruh memegang, yakni suruh ngimami, duhurnya itu sudah ngimami. Coba kalau kira-kira manten sekarang masih baru seperti itu diserahkan ngimami, wong ngambung saja belum. Mulai 1940 Mbah Yai alhamdulillah sudah bisa merintis pendidikan ini. Sampai tahun 90 berarti Mbah Yai hidup di atas tanah ini selama 50 tahun. Selama 50 tahun. Kalau dilihat segi masanya hanya 50 tahun. Alhamdulillah dengan berkahnya guru yang saya maksud adalah Syekh-Syekhina Syekh Ihsan Jambes, didoakan pondok ini berkah. Alhamdulillah sekecamatan Tanjung Anom ini khususnya dan sekitarnya, khususnya Tanjung Anom, masing-masing desa itu ada santri yang menjadi tokoh di Tanjung Anom, kecamatan Tanjung Anom. Ada yang satu kampung itu 2, ada satu kampung itu 10. Jadi nggak banyak, mula-mula tidak banyak. Santri yang tertua yang berada di Gedung Bajul, desanya Pak Yusuf Zain, yang namanya Kiai Abdul Majid, yang punya masjid Utara Jalan. Barangkali Pak Imam tahu karena tetangga desa. Itu menurut Mbah Yai itu katanya santri yang pertama. Dan kemudian seterusnya diteruskan, santri yang generasi berikutnya adalah kakaknya ketua alumni Gontor yang bernama Pak Rohmat. Pak Rohmat itu kakak daripada Pak Akrim yang sebagai sekarang kedudukan sebagai ketua alumni Gontor. Gurunya Pak Yai Boyanuddin Ubaidillah. Dan seterusnya. Jadi hanya waktu 50 tahun itu mampu memproduk beberapa santri
yang bisa diandalkan di Kecamatan Tanjung Anom dan sekitarnya sampai di Pace. Di Pace itu santri yang tertua bernama Pak Yai Nawawi Jipa. Tapi wakilah ada yang mengatakan yang tertua adalah Mbah Yai Mundir. Sebab nama itu kadang-kadang diperebutkan. Kalau Mbah Yai Mundir berkata, sing tuwek dhewe aku. Padahal Mbah Yai berkata, sing sepuh dhewe iki Mbah Yai Nawawi. Tapi ya nggak masalah lah, itu cerita dong. Dan seterusnya, hampir saya diceritani seperti itu oleh Mbah Yai. Dan hampir setiap jam-jam tertentu Mbah Yai itu datang ke kampung-kampung. Sebagaimana tugas daripada Mubalik mengadakan pengajian di daerah-daerah sampai di Malangsari dan seterusnya. Jadi Mbah Yai itu dulu juga terjun di tengah masyarakat. Dan alhamdulillah akhirnya karena Mbah Yai itu diambil menantu sama simbah saya, kakek saya, Mbah Yai Abdul Fattah. Mbah Yai Abdul Fattah bisa mengambil menantu Mbah Yai itu bukan lewat HP ya. Karena waktu itu ya HP belum ada. Lewat istikharahnya Mbah Yai Abdul Qadir Jorosan. Kalau orang Ponorogo, Pak Yai Muhsin mesti tahu ini. Mbah Yai Abdul Qadir itu Sohibul Basiroh, orang yang punya indera keenam. Ya seperti teman-teman juga banyak yang basiroh. Oh nyatani udah lulus kabeh. Ada sing ngerbek yo pirang-pirang. Itu kan basiroh itu. Basiroh suratan. Karena Mbah Kiai diambil menantu sama Mbah Jifatah, maka akhirnya diberi tanah ini karena gandeng dengan ibu saya. Jadi perlu diketahui tanah ini beda dengan tanah masjid. Kalau tanah masjid itu tanah pinjaman turun-menurun. Kalau tanah ini yang kita tempati ini tanah hibah dari mertua kepada menantu atau dari orang tua kepada anak. Sedang gedungnya ada di belakang bapak-bapak ini, itu yang kelihatan jendelanya. Itu yang separuh adalah milik keluarga, yang separuh milik yayasan. Sesuai dengan keterangan yang saya terima, 3 hari sebelum Gus Hama meninggal, datang ke rumah saya untuk memperjelas ini tempat saya, ini tempat yayasan, ini tempat pondok dan sebagainya. Jadi saya diberitahu oleh Gus Hamam berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh Gus Hamam dan keluarganya. Sebagian diceritakan kepada saya. Adapun tanah masjid itu tanah istilahnya pinjaman turun-maturun. Bersamaan dengan komplek Al Hasan yang sekarang menjadi Pondok An-Nur yang dikelola oleh Gus Nur Salim Ghazali, membuat surat-suratnya itu bersamaan sekitar tahun 64, masih pakai mesin ketik. Dan suratnya, surat masjid itu, tanah masjid itu dengan Al Hasan bareng, membuatnya bareng, tahunnya sama juga, hanya berbeda turun-maturun. Kalau di sana itu hibah jariah abadal abadi, kalau diistilahkan dengan hukum fikih wakaf, tapi waktu itu tidak diistilahkan wakaf tapi jariah. Arti turun-maturun begini, andai kata masjid itu kosong, tidak ditempati sholat, tidak ditempati jumatan, tidak ditempati ngaji, nggak ditempati
belajar, maka tanah itu kembali kepada ahli waris. Nah, barangkali ada yang dungaknya muga-muga kosong. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak kosong ila yaumil qiyamah. Lurus sampai ke belakang, yang separuh itu milik yayasan atau milik pondok, yang separuh adalah milik keluarga. Dan semuanya itu ada suratnya yang sekarang disimpan oleh sekjen atau sekretaris yayasan Dr. Toha Masul. Di sana ada. Dan perlu dimaklumi bahwa sebelum Mbah Yai meninggal dunia kurang 3 tahun, telah menyampaikan kepada saya bahwa tanah yang kita tempati ini mulai dari jalan sampai apa ini ya namanya, kali pengairan Patusan, itu dijariahkan. Tanah mulai jalan raya sampai kali, semuanya itu dijariahkan. Jadi ini bertempat di tanah jariahnya Mbah Yai. Luasnya sedikit agak lupa saya, yang paham ini Pak Bul, berapa meter ini saya lupa. Jadi 3 tahun sebelumnya Mbah Yai telah mewasiatkan untuk dijariahkan dan anak-anaknya tidak boleh mewaris. Berarti semuanya itu jadi jariah. Mbah Yai tidak mengistilahkan wakaf, tapi mengistilahkan jariyah untuk umum ala pondok, umum ala yayasan Al-Ghazali. Paham ya? Ini sejarah dan tidak bisa itu dilupakan. Tahun 92 hampir 93, ketika saya membuat rumah yang ada di barat yang sekarang saya tempati, waktu itu rumah saya belum jadi. Waktu siang hari selesai saya membangun rumah, saya tidur dan akhirnya ketemu Mbah Yai. Setelah ketemu Mbah Yai, saya pamit badhe matur, kalau tak pindah ngriki nggih. Maksud saya pindah ke rumah yang sekarang saya tempati itu. Mbah Yai pada waktu itu menjawab pertama dengan menundukkan kepala, dingkluk. Setelah ndangak, sing wis ya wis, aja diowah-owahi. Artinya saya itu tidak boleh meninggalkan tanah ini. yakni saya harus tetap pengurus. Jadi tidak benar kalau saya itu dikatakan umpamanya ingin menguasai seluruhnya, itu tidak benar. Itu saya tidak meninggalkan tanah ini wasiat Mbah Yai loh. Hanya wasiat biru'yah pada saat tidur. Makanya saya itu walaupun di sana, tetapi tetap saya memikirkan tanah ini sampai sekarang. Mana batasnya, mana suratnya, saya mesti tahu karena ada namanya dipasrai. Jadi saya tidak berarti ingin menguasai seluruhnya. Saya hanya melaksanakan apa yang disampaikan oleh Mbah Yai. Saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu, para mahasiswa mengerti sejarah ini. Jadi namanya wasiat
itu baik dikatakan pada waktu sebelum meninggal dan setelah meninggal. Tapi cuma wasiat yang kedua ini, saya tidak boleh meninggalkan ini setelah ditinggal Mbah Kiai hampir 3 tahun. Ternyata sampai sekarang ini saya ngopeni masjid itu ya saya. Bukan berarti itu masjid saya. Saya itu hanya sebagai satpam begitu loh. Oke. Jadi sampai sekarang yang ngopeni sapa sing beduk, sapa sing adzan, sapa sing imami, baik yang imami maktubah maupun yang imami Jumatan, itu tetap sampai sekarang saya mengatur. Itu karena apa? Karena dasar perintah daripada Mbah Kiai. Kalau andai kata barangkali saya izin itu diolehi, diperbolehkan sama Mbah Kiai, barangkali saya sudah nggak sobor di sini. Enak nangkulon turu sak tauke. Nah, barang karena sudah namanya wasiat, namanya perintah, harus dilaksanakan seberat apapun. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mudah-mudahan manfaat barokah ila yaumil qiyamah.